Oke, halo semuanya. Di video ini saya akan menjelaskan cara penggunaan aplikasi Accurate terkait dengan job posting. Ya, oke, langsung saja kita buka dulu aplikasi Accurate-nya. Nah, di sini saya sudah punya data perusahaannya. Jadi saya akan buka data perusahaan lewat menu ini. Buka data perusahaan. Tapi kalau misalkan kita belum punya data perusahaannya, kita bisa buat terlebih dahulu lewat ini, menu ini. Buat data perusahaan baru. Nah, karena saya sudah ada data perusahaan, jadi saya akan buka lewat menu ini. Kita cari dulu data perusahaannya di file mana kita tempatkan. Ini disesuaikan aja dengan tempat filenya teman-teman masing-masing ya. Cukup banyak file yang saya punya, saya akan pilih yang Aktiva Tetap ini, karena di materi kuliah saya sebelum job posting itu tentang Aktiva Tetap. Jadi kita coba lanjutkan. Kita masukkan passwordnya. Passwordnya ini masih default, atau istilahnya bawaan dari Accurate. Bawaan dari Accurate itu ini ada tulisannya default pengguna dan kata kunci adalah supervisor. Ya, kita isikan kata kuncinya supervisor juga dan kita pencet OK. Nah, teman-teman, di Accurate ini untuk kita bisa berarti Accurate penting untuk kita punya contoh kasus supaya kita bisa aplikasikan ke Accurate. Nah, di sini nanti saya akan kasih contoh kasusnya. Ya, jadi ceritanya perusahaan kita menerima pesanan 100 unit tas laptop dari panitia sebuah seminar. Untuk bikin tas tersebut, kita ada beberapa bahan yang dibutuhkan. Nah, kita akan bikin akun-akun terkait dengan contoh kasus ini. Ya, ada beberapa akun yang harus kita buat. Caranya, pertama kita klik buku besar. Ini, kemudian pilih yang daftar akun, kita pilih baru. Ya, yang pertama, sebentar saya pindah dulu supaya tidak menutupi ya. Kita pilih yang pertama tipe akun persediaan dengan nomor akun 1499 dengan nama persediaan posting proses. Bagian dari akun persediaan. Itu kita oke. Begitu caranya. Ini bisa kita perbarui dulu untuk kita lihat. Nah, di sini ya sudah masuk. Kita lanjut dengan bikin akun baru yang selanjutnya. Klik baru. Kemudian kita mau bikin yang nomor akun 1411. Tipe akunnya masih sama di persediaan. Nomornya 1411 dengan nama persediaan bahan baku password. Bagian dari akun persediaan. Kita klik OK. Kita perbaharui dulu. Sudah muncul. Kita bikin lagi. Masih sama di persediaan dengan nomor 1412. Sudah otomatis ya. Dengan nama persediaan barang jadi. Laptop. Bagian dari akun persediaan kita oke. Perbarui sudah muncul. Begitu teman-teman cara membuat akun baru. Ya, selanjutnya kita akan membuat item barang baru. Kita exit dulu supaya tidak terlalu banyak. Ya, membuat item barang kita pilih yang di persediaan ini.
Kemudian pilih barang dan jasa. Caranya sama, kita pilih yang baru di sini. Kita tulis sesuai dengan data yang ada. Nomor barang kita tulis kain kanvas. Keterangannya juga kain kanvas. Kita isi unitnya meter, kita singkat jadi MTR, kemudian kuantitasnya 100, harga per unit 12.000. Kemudian kita pilih ini, akun-akunnya. Ya. Kita isikan 1411 semua. Seperti ini. Kita klik OK. Oke semua. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagaimana menggunakan Accurate untuk pemakaian suatu item atau biaya. Contoh kasus penggunaan bahan baku kain kanvas sebanyak 100 meter dan ada less rating serta tali untuk membuat tas laptop. Caranya untuk memasukkan pembiayaan bahan atau pemakaian bahan lewat persediaan ini. Kemudian kita pilih pembiayaan pesanan. Seperti ini. Nomor batch-nya disesuaikan saja karena di sini tentang tas laptop, jadi saya akan tulis tas laptop. Gitu. Tanggalnya sesuai dengan contoh kasusnya itu tanggal 20 Juni. Ini. Terus kita pilih akunnya, sudah otomatis ya ini. Terus deskripsinya bebas saja. Saya akan tulis job posting untuk laptop. Di sini bahan yang akan kita pakai adalah kain kanvas sebanyak 100. Sudah begitu, lalu tinggal kita simpan. Oh, belum. Nah, ini untuk mencatat kain kanvas. Di contoh kasusnya, nggak hanya kain kanvas, tapi kita ada less rating dan tali. Di sini dialokasikan, diasumsikan harga less rating dan tali yang dibutuhkan itu sebesar 300.000. Kita pilih yang beban ini. Ya, masuknya ke akun beban Saplis 6412 ini. Kita tulis jumlahnya di sini sebesar 300.000. Oke, sudah cukup informasi yang kita input. Kita simpan dan tutup. Nah, tadi pertama kita sudah belajar bagaimana cara membuat akun dan item barang baru. Kemudian yang kedua, kita sudah menginput data tentang pemakaian bahan dan pembiayaan. Ya. Nah, selanjutnya kita mau menyelesaikan pekerjaan menjadi barang baru. Jadi pekerjaan yang sudah selesai, kita mau pindahkan menjadi barang baru. Gitu ya. Caranya di daftar, kemudian balik lagi ke pembiayaan pesanan tas laptop ini. Jadi ceritanya ini tas laptop sudah selesai kita proses. Karena sudah selesai, kita pilih ini finishing. Kita klik, akan muncul form seperti ini.
Kita cari tas laptop ini, kuantitas bahan sesuai dengan pesanannya ya. Kita tadi dapat pesanan sebanyak 100 pieces. Oke, tinggal kita oke. Oke, sudah muncul, selesai. Kita simpan dan tutup. Nah, setelah sudah selesai, kita akan serahkan ke pemesan. Ya, caranya kita buat faktur penjualan. Di menu penjualan kita pilih faktur penjualan. Karena pembayarannya diasumsikan secara tunai, kita pilih yang pelanggan tunai. Sesuai dengan contoh kasusnya, kita edit invoice nomornya sesuai dengan contoh kasusnya SI0601. Tanggalnya tanggal 25 Juni. Kita pilih barangnya yang adalah tas laptop. Kita cari ini. Harganya diasumsikan 35.000 tanpa pajak ya. Sini tanpa pajak. Jadi kalau tanpa pajak kita lepas checkbox-nya ini yang kena pajak nih. Kita lepaskan. Unitnya sebanyak 100. Ini kita masukkannya bukan ke cadangan kerugian piutang ya, tapi ke piutang dagang rupiah. Nah, karena ini tunai, jadi kita mau langsung terima pembayaran. Klik di sini. Sesuai dengan contoh kasusnya, ini masuk ke kas rupiah. Tanggalnya 25 Juni. Sama tanggalnya. Payment date-nya juga 25 Juni. Nomor penerimaannya sesuai dengan contoh kasusnya adalah KM 1013. Oke, kita simpan dan tutup. Di faktur penjualannya, kalau sudah dibayar akan muncul cap ya, pay, telah dibayar. Sekian yang bisa saya jelaskan tentang penggunaan aplikasi Accurate terkait job posting. Saya harap apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik. Terima kasih.